Hadisnya tentang tahnik itu sahih. Ketika bayi baru lahir ditahnik. Itu kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti Abu Musa al-Asy'ari, ketika anaknya baru lahir langsung dibawa kepada Rasulullah untuk ditahnik. Kenapa? Pengen mendapat berkah dari air ludahnya Rasulullah. Ya, Rasulullah kemudian minta kepada para sahabat kurma. Rasulullah minta kurma, kemudian apa? Dimamah oleh Rasulullah, dan kurma tadi bukan dimasukin semua ke mulutnya bayi, bukan, sebagian saja. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dioles-oleskan ke langit-langit mulut bayi, ke lidahnya, ke gusi-gusinya. Itu hikmahnya apa? Yang pertama hikmahnya biar mulut, lidah, gusi siap untuk menghisap puting susu ibu. Itu satu. Kedua, hikmahnya apa? Biar yang pertama kali masuk dalam perut bayi adalah yang manis-manis. Karena kata para ulama kedokteran klasik Arab, Cina, Yunani sepakat sesuatu yang manis-manis adalah yang paling cocok ketika perut kosong. Nabi ketika sahur, ketika perut kosong, sering Nabi sahurnya pakai kurma. Ketika Nabi buka puasa, perut kosong 12 jam, 14 jam, Nabi meleh kurma. Ketika bayi baru lahir perutnya kosong, Nabi menggunakan tahnik kurma. Kata Imam Ahmad, kalau nggak dapat kurma bisa menggunakan madu. Kalau nggak ada madu bisa dengan sukar. Sukar itu gula. Jangan dibayangin gula seperti gula pasir zaman kita. Artinya sukar di zaman Nabi adalah qasbatus sukar, yaitu pohon tebu. Ini manis-manis. Kenapa? Karena cocok untuk liver dan limpahnya bayi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau bayi sudah terlanjur dikasih air susu, nggak ada lagi sunahnya tahnik. Karena hikmah dari tahnik yang manis-manis. Sedangkan air susu rasanya apa Bapak-bapak? Hah? Air susu rasanya apa? Malu-malu Bapak. Air susu rasanya ibu-ibu yang paham. Nah, ini apa? Kalau sudah terlanjur disusui, maka nggak ada lagi sunahnya tahnik, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Karena hikmah dari tahnik adalah yang manis-manis masuk duluan. Ini ajib, sunnah. Nah, dan apakah menjadi dalil ketika para sahabat ditahnik, ya mentahnik bayinya, kemudian pergi kepada Nabi, minta berharap keberkahan dari air ludah Nabi, apakah bisa jadi dalil kalau kita punya anak zaman sekarang, kita bawa anak kita kepada Pak Yai, kepada Pak Ustadz, kepada alim ulama, kepada orang soleh? Gak jadi dalil. Gak harus kepada orang soleh, bapaknya siapa saja boleh mentahnik. Ya, gak boleh meyakini ngalap berkah dari orang soleh, gak boleh. Adapun Nabi, Allah jadikan kekhususan keberkahan pada ludahnya Nabi. Adapun ludahnya kita, ludahnya antum, kalau antum ngaku orang soleh, ludah antum bukan ada padanya keberkahan, ludah antum ada padanya bakteria. Nah, ini rahimakumullah, hati-hati ngalap berkah ya pada yang Allah jadikan keberkahan seperti ludahnya Nabi, silahkan. Tapi kalau ngalap berkah kepada orang-orang soleh seperti air ludahnya, jangan, nggak boleh. Nah, demikian rahimakumullah jami'an. Ya, tahnik ini apa? Para sahabat diantaranya ketika bayi baru lahir dibawa ke Rasulullah, satu ditahnik, kedua dikasih nama, memberikan nama sunnahnya di hari pertama atau hari ke-7. Hari pertama seperti yang dilakukan Nabi, kemudian Nabi memberikan bayinya Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais, dengan nama Ibrahim, dan kemudian Nabi mendoakan kebaikan kepada anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Nah,